Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Refli Nabil Rabani dengan NPM 055124041. Nah, pada presentasi kali ini saya ingin menjelaskan tentang rekonstruksi lingkungan dan paleografi Kenozoikum berdasarkan distribusi fosil polen dan struktur geologi pada cekungan Jawa Barat Utara. Nah, PPT itu disusun oleh saya sendiri, Refli Nabil Rabani. Nah, kita masuk ke latar belakang. Jadi, cekungan Jawa Barat Utara adalah Belt Ice Basin atau uh, busur paling belakang, busur tektonik yang paling belakang. Nah, jadi Belt Ice Basin itu merupakan busur yang secara topografi itu stabil untuk pengendapan sedimen. Nah, lalu ada evolusi cekungan dipengaruhi tektonik dan perubahan muka laut. Nah, jadi evolusi atau perubahan cekungan itu dipengaruhi oleh tektonik yang ada pada daerah Jawa Barat Utara dan perubahan muka air laut. Lalu ada fosil polen merekam perubahan lingkungan pengendapan. Jadi fosil-fosil polen yang ada di Jawa Barat Utara itu mengindikasikan atau merekam perubahan lingkungan yang berbeda-beda. Setiap fosil polen merekam perubahan lingkungan yang berbeda-beda. Lalu kita masuk ke tujuan presentasi. Yang pertama untuk mengidentifikasi lingkungan pengendapan masa lalu. Yang kedua untuk merekonstruksi paleografi Kenozoikum. Yang ketiga untuk mengintegrasikan data struktur geologi dan polen. Lalu rumusan masalah. Jadi studi literatur tektonik dan planologi tropis, pembuatan peta geologi dan penampang struktur, analisis fosil polen untuk menentukan tipe vegetasi, integrasi data struktur geologi dan polen, dan yang terakhir ada penyusunan model rekonstruksi paleografi. Nah, struktur geologi cekungan. Jadi pada cekungan Jawa Barat Utara itu didominasi oleh sesar-sesar normal dan sistem reef. Nah, lalu terbentuk struktur half graben horst dan anticline yang terpatahkan. Jadi terdapat berbagai struktur geologi yang ada di Jawa Barat Utara ini. Membentuk beberapa struktur half graben, terdapat berbagai struktur geologi di cekungan ini. Ditemukan beragam ketinggian yang berhubungan dengan anticline yang terpatahkan dan blok tinggian, horst block. Lipatan pada bagian yang turun pada patahan utama di Jawa Barat Utara ini keystone folding dan mengenai tinggi batuan dasar. Struktur kompresionalnya terjadi pada awal pembentukan reef pertama. Itu sedikitnya dari struktur geologi cekungan. Lalu ada struktur geologi mengontrol ruang akomodasi sedimen, pola pengendapan, lalu ada evolusi lingkungan deposisi. Nah, fase tektonik 1 atau pada awal tersier, cekungan berkembang sebagai pull apart basin yang dipengaruhi oleh sesar mendatar menganan. Jadi pada awal tersier ini tuh cekungan berkembang sebagai pull apart basin yang dipengaruhi oleh sesar mendatar menganan. Terjadi pembentukan cekungan awal dan subsidensi. Lalu lingkungan dominan berupa laut dangkal dan estuari. Lalu kita masuk ke fase tektonik 2, oligomiosen. Oligomiosen terjadi kompresi dan wrenching. Lalu terjadi reaktivasi sesar normal menjadi sesar geser, yang dimana perubahan atau sesar aktif lah dari sesar normal menjadi sesar geser. Lalu ada peningkatan suplai sedimen dari daratan. Lalu ada lingkungan mulai bergeser ke delta dan rawa pesisir. Lalu ada fase tektonik 3 atau Pliocene hingga Pleistosen. Pada fase tektonik akhir ini tuh kompresi akhir membentuk sesar naik di selatan dan sesar turun di utara. Lalu terbentuk perangkap struktur. Lalu ada proses pengisian cekungan hampir sempurna. Lingkungan pada fase tektonik terakhir itu didominasi oleh dataran banjir dan rawa darat. Nah, ini merupakan penampang dari fase tektonik 1, fase tektonik kedua, dan fase tektonik 3 atau yang terakhir. Jadi pada awal tersier ini tuh cekungan Jawa Barat Utara dapat diklasifikasikan sebagai four arch basin. Jadi pada awal fase tektonik 1 tuh cekungan Jawa Barat merupakan four arch basin yang dijumpai orientasinya struktur mulai dari Ciletuh, sub cekungan Bogor, Jatibarang, hingga cekungan Muria. Yang
diindikasikan sebagai kontrol meratus. Lalu ada fase tektonik 2. Jadi pada fase tektonik 2 ini tuh terjadi pada permulaan zaman Neogen atau kala Oligomiosen dan dikenal sebagai Neogen Compressional Retching. Nah, jadi pada fase tektonik 2 itu ditandai adanya aktivitas pembentukan sesar-sesar geser akibat gaya kompresif dari tumbukan lempeng Hindia. Nah, lalu ada fase tektonik terakhir atau fase tektonik 3. Jadi pada fase tektonik 3 itu yang terjadi adalah kala Pliocene hingga Pleistosen. Nah, di mana terjadi proses kompresi kembali dan terbentuk perangkap-perangkap struktur berupa sesar-sesar naik di jalur selatan dan sesar-sesar turun di jalur utara. Nah, jadi akibat adanya perangkap struktur di fase tektonik 3 ini tuh terjadi kembali proses migrasi hidrokarbon. Makanya pada Jawa bagian utara tuh banyak ditemukan eh, minyak atau gas bumi akibat banyaknya perangkap-perangkap struktur tersebut. Nah, lalu kita akan membahas tentang rekonstruksi dari paleografi. Jadi, rekonstruksi paleografi tahap 1 itu didominasi oleh Pollen Rhizopora. Nah, Pollen Rhizopora ini tuh yaitu serbuk seri mangrove yang berbentuk bulat dengan 3 pori. Jadi, Rhizopora ini tuh cenderung mengisi laut dangkal hingga estuari. Garis pantai masih jauh ke daratan, mangrove berkembang di sepanjang pesisir. Jadi mangrove pada tahap itu berkembang di sepanjang pesisir cekungan. Lalu ada rekonstruksi paleografi tahap 2 didominasi oleh Pollen Avicenniae. Jadi menunjukkan keberadaan pesisir yang berubah-ubah akibat pengaruh pasang surut. Nah, lingkungannya itu delta dan rawa payau, progradasi sedimen mulai intensif, lalu dataran mulai maju ke arah laut. Nah, lalu ada rekonstruksi paleografi tahap 3 atau rekonstruksi paleografi tahap terakhir yang didominasi oleh Pollen Ciperaceae. Nah, pada Pollen Ciperaceae ini tuh mengindikasi lingkungan rawa air tawar dan dataran banjir atau bisa disebut floodplain. Nah, pada paleografi tahap 3 rekonstruksi paleografi tahap 3 itu pengaruh laut sangat berkurang. Jadi cekungan berkembang menjadi dataran stabil. Nah, kesimpulan dari presentasi kali ini tuh yaitu jadi cekungan Jawa Barat Utara berkembang melalui 3 fase tektonik utama. Yang mana tadi ada fase tektonik 1 yang terjadi pada tersier awal tersier, lalu fase kedua pada zaman Neogen, kala Oligomiosen, dan fase terakhir pada kala Pliocene hingga Pleistosen. Nah, struktur geologi mengontrol pola sedimentasi dan lingkungan deposisi. Fosil polen merekam perubahan lingkungan secara bertahap. Lalu, integrasi struktur geologi dan polen efektif untuk merekonstruksi paleografi Kenozoikum. Nah, sekian presentasi dari saya, Refli Abdul Rabani. Maaf bila ada kesalahan kata atau mungkin kekurangan materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.